Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian berkaitan dengan nasihat. Tapi saya baca teks dulu yang sebelumnya. Wasyawir fi amrikal ladina yakhshawunallah. Bermusyawarah itu bagian dari anjuran agama. Agar apa? Agar nasihat menasihati. Wasyawir fi amrikal ladina yakhshawunallah. Apalagi berkaitan dengan perkara habluminallah, itu penting untuk dimusyawarahkan. Jadi ada habluminan nas, juga habluminallah. Habluminan nas itu apa? Berkaitan dengan kehidupan sosial kita. Habluminallah tentang ketaatan kepada Allah. Itu harus dimusyawarahkan, harus dirembuk. Maka tradisi musyawarah itu sudah dicanangkan oleh Islam. Qala Allah azza wa jalla, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah hambanya yaitu siapa? Ulama, orang yang mengetahui, yaitu ulul albab. Ulul albab itu orang yang bisa diartikan orang yang punya ilmu atau orang yang paling bijaksana. Jadi yang banyak merangkul, dengan pengetahuan itu dia banyak merangkul siapa saja yang mau sadar, yang mau kembali kepada Allah. Maka ini akan berkaitan, orang yang banyak tahu, orang yang kebijaksanaan tinggi, itu berkaitan dengan nasihat. Biasanya orang seperti itu apa? Dimintai nasihat. Sesuai dengan yang disyaratkan Rasulullah SAW, dikatakan beliau ad-dinun nasihah. Jadi agama itu nasihat. Nasihat itu ada yang mengartikan nasihat itu adalah agama adalah keikhlasan. Berarti orang yang memberikan nasihat itu kalau nggak ikhlas susah. An-nasihat itu bisa diartikan ikhlas ya. Sesuatu himbauan atau nasihat yang nggak ikhlas itu berarti apa? Menipu kan? Nah, itu menipu dia. Tapi kalau yang benar adalah menasehati atau memberikan petunjuk, anjuran agar orang itu tidak melenceng, tetap di jalur kebahagiaan dia, kebenaran dia. Maka murni. Jadi semakin murni, semakin baik dia. Wa'lam anna man nasaka faqad ahabbaka. Siapa yang menasihati kamu itu orang yang mencintai kamu. Itu orang yang menasihati kamu itu orang yang peduli dengan kamu. Jadi kalau nggak mau ya biarin, bukan urusan kita. Karena suatu kaum itu kalau nggak ada yang menasihati di kaum itu, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Waman dahanaka faqad ghasyaka. Kebalikannya, itu biasanya ada orang yang suka menjilat, memuji palsu. Kan ada yang memuji benar-benar sesuai kenyataan, ada yang memuji palsu, ngangkat-ngangkat itu. Dahana, menjilat. Faqad ghasyaka, dia orang yang telah menipu kamu. Ini waman dahanaka faqad ghasyaka. Kebalikan dari tadi, orang yang mencintaimu, orang yang menasihati kamu. Harus paham kita berada di lingkungan pergaulan seperti apa, di circle seperti apa, di milieu yang seperti apa, itu akan menentukan bisa mewarnai lingkungan itu bisa lebih baik atau kebalikannya, kita diwarnai ke hal yang buruk. Wa man lam yaqbal nasihataka falaysa bi akhir laka. Ya sudah, kalau orang yang nggak mau menerima nasihat kamu berarti bukan saudara, bukan temanmu. Sudah, biarin aja. Wa man lam yaqbal, orang yang siapa nggak nerima nasihatmu, falaysa bi akhir, bukan saudara kamu. Karena inti nasihat adalah keikhlasan, orang yang benar-benar memperbaiki. Terlepas dia dalam keadaan apapun, dia masih punya punya kesungguhan untuk bisa memperbaiki. Orang yang menasihati kan itu bagian dari menasihati diri dan menasihati orang lain. Barang siapa yang tidak menerima nasihatmu itu bukan saudaramu, bukan teman kamu. La khairu fi qaumin laisu binasihin. Jadi kata Umar bin Khattab, sahabat Umar, sahabat Rasulullah, tidak ada kebaikan di suatu kaum, di suatu kelompok, kalau tidak ada orang yang menasihati di dalamnya. Jadi orang mau berbuat apa bebas gitu, nggak ada yang menasihati, nggak ada. Maka di dalam kelompok kaum tersebut nggak ada kebaikannya. Wala khairu fi qaumin la yuhibbunan nasin, dan tidak pula ada kebaikannya di kaum itu kalau kaum itu tidak mencintai orang yang memberi nasihat. Jadi la khairu fi qaumin la yuhibbunan nasin. Ini biasanya sering terjadi, ada di dalam Al-Qur'an. Para nabi-nabi terdahulu kan seperti itu. Mereka adalah penasehat-penasehat yang ingin memperbaiki kaumnya, yang memperbaiki lingkungannya. Jadi di sini nggak ada kebaikan. Yang pertama, orang yang di suatu kaum tersebut nggak ada yang menasihati, kemudian tidak ada kebaikan bagi suatu kaum yang tidak mencintai orang yang menasihati. Karena arti dari nasihat itu adalah apa? Keikhlasan. Maka orang-orang yang benar ikhlas yang mau menasihati. Maka la khairu fi qaumin laisu binasihin, tidak ada kebaikan di suatu kaum atau kelompok
di mana di dalamnya tidak ada orang-orang yang menasihati. Dan tidak ada kebaikan suatu kaum kalau kaum itu tidak mencintai orang-orang pemberi nasihat. La yuhibbunan nasihin. Maka orang yang memberi nasihat itu orang yang benar-benar murni, orang yang ikhlas, nggak ada motif apapun. Seperti yang disyaratkan Rasulullah seperti tadi, ad-dinun nasihah. Ada yang mengartikan nasihat itu keikhlasan, ada wejangan, ada perbaikan di situ. Apakah harus menerima? Terserah orangnya. Jadi kalau dia menerima berarti dia teman kita. Kalau tidak ya bukan. Maka ini menjadi pondasi agamanya kan gitu. Ad-dinun nasihat. Tiangnya ada sholat, pondasinya apa namanya? Nasihat. Tuh seperti itu. Ini tentang nasihat.